Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada bab berikutnya, babuz zakati ala zawji wal aitami fil hajri. Ya, sampai itu. Nah, bab keterangan berzakat kepada suami dan anak-anak yatim fil hajri, anak-anak yatim yang di bawah pemeliharaan pihak yang berzakat itu. An Zainab imra'ati Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, hadithuhumal mutaqaddimu qariban, dalam hadis tentang keduanya al-mutaqaddim yang telah lalu, qariban baru saja. Wa qalat fi hadhihi riwayati, dan Zainab menyatakan dalam riwayat ini, riwayat ini melengkapi riwayat yang sudah lalu, intalaqtu ilan nabi. Alhamdulillah. Ya, aku berangkat ke Nabi. Fawajadtu imra'atan minal ansari 'alal babi, dan aku dapati di sana ada seorang wanita dari kalangan Ansar di depan pintu Nabi, pintu rumah Nabi. Hajatuha mithlu hajati, keperluan wanita itu seperti keperluanku. Famarra alaina Bilalun, maka Bilal melewati kami. Faqulna salin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka kami mengatakan, tanyalah kepada Nabi, ayujzi'u anni, apakah dibolehkan bagiku an unfiqa ala zawji, untuk aku berinfak, mengeluarkan zakat kepada suamiku, wa aitamin li fi hajri, dan untuk aku berikan kepada anak-anak yatim yang ada dalam pemeliharaanku. Fasa'alahu faqala, maka Bilal menanyai Nabi dengan pertanyaan yang dititipkan oleh kedua wanita tersebut. Faqala, maka Nabi menyatakan, na'am, ya, laha ajrani, bagi wanita itu ada 2 pahala dengan memberikan zakat kepada suami dan anak yatim yang di bawah pemeliharaannya. Ajrul qarabati, yaitu pahala
kekerabatan, yaitu pahala silaturahmi, wa ajrus shadaqati, dan pahala sedekah. Artinya memberikan zakat kepada suami dan anak-anak yatim yang di bawah pemeliharaannya lebih afdol 2 kali lipat daripada kalau memberikan zakat itu kepada yang lainnya. Demikian pula memberikan zakat, membagikan zakat kepada karib kerabat itu lebih afdol 2 kali lipat daripada kalau memberikan zakat itu kepada yang lainnya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Salamah yang Allah telah meridai beliau, Ummu Salamah menyatakan, qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, ali ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamah, apakah saya dapat pahala seandainya saya berinfak kepada anaknya Abu Salamah? Innama hum baniya, karena mereka adalah anakku. Abu Salamah suaminya yang dulu, yang telah meninggal dunia. Dan ketika tanya yang demikian ini, Ummu Salamah sudah menjadi istri Nabi. Faqala, maka Rasulullah menyatakan, anfiqi alaihim falaki ajru ma anfaqti alaihim, berilah infak kepada anak-anakmu dari Abu Salamah, maka bagimu pahala dari apa yang engkau infakkan terhadap mereka. Ini juga menunjukkan seorang ibu bersedekah dengan menyalurkan sedekahnya, zakatnya kepada anaknya sendiri. Itu boleh dan itu afdal. Babu qaulillahi ta'ala, bab keterangan tentang firman Allah Ta'ala, wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah, tentang surat At-Taubah ayat ke-60, tentang 8 asnaf mustahiqin az-zakah, orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan dalam riqab, pembebasan budak, wal gharimin, dalam membantu orang yang gharimin, orang-orang yang pailit, terlilit hutang, wa fi sabilillah, dan dalam membantu jihad di jalan Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau telah berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis sadaqati, Rasulullah memerintahkan untuk mengeluarkan sedekah,
faqila mana'a ibnu Jamil wa Khalid ibn al-Walid wa Abbas ibn Abdul Muttalib. Tidak mau mengeluarkan sedekah, mana'a tidak mau mengeluarkan sedekah Ibnu Jamil dan Khalid bin Al-Walid dan Abbas bin Abdul Muttalib. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Nabi bersabda, ma yanqimu ibnu Jamil, bahwa Ibnu Jamil tidaklah dia menolak untuk mengeluarkan zakat, illa annahu kana faqiran fa'agnahu Allahu wa rasuluh. Kecuali karena dia itu dulunya fakir, kemudian Allah dan Rasulnya memberi kecukupan kepadanya. Wa amma Khalidun, adapun Khalid bin Walid, fa innakum tadlimuna Khalid, maka sesungguhnya kalian menzalimi Khalid. Qad ihtabasa adra'ahu, sungguh telah tertahan kekayaannya, wa a'tudahu fi sabilillah, wa u'tadahu fi sabilillah, dan sungguh dia telah dimusuhi ketika berjalan di jalan Allah atau dalam peperangan di jalan Allah. Wa ammal Abbas bin Abdul Muttalib fa ammu Rasulillah, adapun Al-Abbas bin Abdul Muttalib, maka dia itu adalah pamannya Rasulullah. Fa hiya alaihi shadaqatun, maka sesungguhnya atas beliau wajib mengeluarkan sedekah, wa mithluha ma'aha, dan juga sebanding dengan itu bersama sedekah tersebut. Yani di sini Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kedudukan orang-orang tersebut, di mana orang-orang itu ketika ditarik zakat tidak mengeluarkannya karena orang-orang itu dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan mereka mengeluarkan zakat, yaitu Ibnu Jamil ini dalam keadaan dia gharim, dalam keadaan dia pailit, kemudian dia sedang menyelesaikan urusan perpailitan dia, sehingga Allah dan Rasulnya mencukupkan kekurangan dia. Khalid bin Walid, dia tidak mengeluarkan zakat karena
dia sedang mengumpulkan dana untuk ikut dalam peperangan berikutnya, yang sesungguhnya harus mengeluarkan zakat 2 kali lipat adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wahakadha yang Al-Abbas ini mengeluarkan dana untuk membebaskan budak, sehingga cukuplah zakatnya itu disalurkan dalam bentuk pembebasan budak, dan memang itu adalah salah satu penyaluran pengeluaran zakat, pembayaran zakat. Kemudian babul isti'fafi 'anil mas'alah, bab keterangan untuk al-isti'faf, menjaga diri, 'anil mas'alah, dari meminta. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridainya, anna nasan minal ansari, bahwa ada sekelompok orang dari kalangan Ansar, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atahum, kemudian Rasulullah memberi mereka. Setelah itu, beberapa saat setelah itu, tsumma sa'aluhu fa'atahum, kemudian minta lagi mereka kepada Nabi, fa'atahum, dan Nabi memberinya lagi. Setelah itu beberapa saat lagi, tsumma sa'aluhu, terus minta lagi kepada Nabi, fa'atahum hatta nafida ma indahu, diberikan lagi kepada Nabi permintaan mereka sampai akhirnya bolak-balik minta, hatta nafida ma indahu, sampai habis harta zakat yang ada pada Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum, apa yang ada padaku dari harta, min khairin, dari harta, khair di situ harta, falan addakhirahu ankum, aku tidak akan menyimpannya dari kalian, aku akan berikan kalau memang ada. Wa man yasta'fif yu'iffahullah, dan barang siapa yang menjaga diri untuk tidak meminta, maka Allah akan mencukupkannya. Wa man yastaghni yughnihillah, siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupkan dia. Wa man yatasabbar yusabbirhullah, dan barang siapa yang bersabar, maka Allah akan jadikan kesabaran padanya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan au awsa'a, na'am, wa ma u'tiya Allah ata'an, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri, dan tidaklah tidaklah seseorang diberi dengan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kalau dia diberi kesabaran. Tidak ada yang lebih utama dari sabar.
Maksudnya sabar dengan kekurangan, menahan diri untuk meminta, dan sabar untuk menghadapi berbagai kekurangan tersebut. Tidak ada yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang diriku ada di tangannya, la ya'khudha ahadukum hablahu, sungguh seandainya salah seorang dari kalian mengambil talinya, fayahtatiba ala dhahrihi, kemudian mencari kayu dan meletakkan kayu itu ala dhahri, di punggungnya untuk dibawa ke pasar, khairul lahu, untuk dijual di pasar, itu lebih baik baginya, min ayyatiya rajulan, daripada kalau dia meminta kepada orang-orang, fayas'alahu a'tahu au mana'ahu, kemudian minta kepada orang-orang itu, sebagiannya memberinya, sebagiannya menolaknya, yakni tidak memberinya. Tentu di sini pekerjaan itu ialah asalnya halal. Kalau pekerjaan itu halal, maka itu lebih baik daripada penghasilan dari meminta-minta. Dan pekerjaan halal itu tidak ada yang hina. Para sahabat, sebagaimana yang sudah kita baca kemarin, bekerja sebagai kuli ke pasar, jadi hammal, tukang bawa pekan, terus dapat dapat pembayaran, dan sebagian lagi jadi tukang timba di perkampungan Yahudi, sebagian lagi bekerja sebagai tukang batu. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang halal dan baik. Sebagian lagi tukang kayu, hattaf, dan tidak ada yang hina selama itu adalah halal. Adapun bagi tulabul ilm yang mewakafkan hidupnya untuk menuntut ilmu dan menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mencari maisha bagi kepentingannya, seperti keadaan dari para sahabat kalangan ahlu suffah yang tinggal di masjid di zaman Nabi. Mereka mewakafkan waktunya untuk ilmu, dan mereka dikirimi makanan oleh kaum muslimin. Mereka tidak meminta, tetapi dikirimi makanan dan mengharapkan untuk dikirimi orang. Kadang-kadang karena lapar mengharapkan untuk diundang makan orang. Ya.
tapi lisannya tidak sampai hati untuk berbicara minta. Fahadha khairun. Tentu yang demikian ini baik. Karena memang menuntut ilmu itu adalah kedudukan tertinggi dari kedudukan orang dalam iman dan Islam, di bawah kedudukan para nabi dan para rasul. Ya, para aulia Allah yaitu yang menuntut ilmu. Mereka menghabiskan hidupnya untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu itu nantinya di belakang hari setelah dia mendapatkan ilmu tersebut. Maka kedudukan yang demikian ini adalah aset umat yang besar nilainya, dan umat bertanggung jawab untuk membiayai hidup mereka, karena orang-orang ini telah mewakafkan hidupnya untuk perjuangan menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu itu. Maka dari itu tidak ada dari kalangan sahabat yang menghinakan Abu Hurairah dan Ahlus Suffah yang lainnya dengan menilai, oh mereka cuma duduk-duduk di masjid, tidak kerja, sementara orang lain kerja, banting tulang, peras keringat. Mereka kok cuma duduk-duduk di masjid. Nggak ada yang begitu. Ya, karena apa? Karena Rasulullah memberitahu tentang kedudukan mereka ini yang demikian tinggi, sehingga umat pun di bawah bimbingan Rasulullah memuliakan mereka tersebut. Wa fi riwayatin 'an Az-Zubair 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam riwayat lain dari Az-Zubair Ibn Al-Awwam dari Nabi, bahwa Nabi menyatakan, bahwa Nabi bersabda melengkapi riwayat sabda Nabi dari Abi Hurairah, fayati bihuzmati hatabin ala dhahrihi, maka dia datang ke pasar dengan sebongkok kayu yang dipikul ala dhahrihi, di punggungnya. Fayabi'aha, kemudian dijual kayu itu. Fayakuffallahu biha wajhahu, sehingga Allah menyelamatkan dengan itu wajahnya dari kehinaan. Orang yang demikian khairul lahu min ayyas'alan nasa a'tauhu au mana'uhu. Orang yang demikian itu lebih baik nilainya daripada meminta kepada manusia, sebagiannya memberinya, sebagiannya tidak memberinya. An Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala, dari Hakim bin Hizam yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Hakim menyatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani, aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memberi kepadaku. Tsumma sa'altuhu fa'atani, kemudian aku minta lagi, beliau memberi lagi. Tsumma sa'altuhu fa'atani, kemudian aku minta lagi kepada beliau, dan beliau memberi lagi kepadaku. Tsumma qala, yang ketiga ini Nabi menyatakan, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwatun, bahwa sungguhnya harta ini adalah
hijau dan manis, indah dilihat dan manis. Faman akhadahu bisakhawati nafsin, maka siapa yang mengambil harta itu bisakhawati nafsin, sakhawat itu adalah kedermawanan, kebaikan, dengan jiwa yang baik, burikalahu fihi, maka dia akan diberkahi pada harta itu. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi, dan barang siapa yang mengambil harta itu dengan memaksa dirinya dalam perkara yang tidak pantas dia lakukan, maka Allah tidak memberkahi dia padanya. Wa kana alladhi ya'kulu wa la yashba', dan orang yang demikian itu adalah orang-orang yang makan tapi tidak bakal kenyang. Harta yang diambil tidak dengan cara yang benar itu tidak akan membuat kenyang orang yang mengambilnya. Dia akan mengalami penyakit kurang dan kurang dan kurang terus. Ya, semakin banyak dia dapatkan dari jalan yang haram, semakin terasa haus dan lapar. Kekurangan dan kekurangan dan kekurangan. Kalau orang mengambil harta itu dengan jalan yang benar, maka Allah berkahi harta itu. Harta itu menyebabkan dia merasa cukup dan syukur kepada Allah. Dan harta itu akan sangat dirasakan barokahnya, manfaatnya. Kemudian wal yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Faqala Hakim, maka Hakim menyatakan, faqultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi yang mengutus engkau dengan benar, la arza'u ahadan ba'daka syai'a, aku tidak akan mengganggu seorang pun sesudah engkau sedikit pun mengganggu orang lain sesudah engkau, yaitu gangguan Hakim kepada Rasulullah yaitu selalu minta terus. Aku tidak akan meminta lagi kepada orang sesudah engkau, hatta ufariqad dunya, sampai aku berpisah dari dunia, yakni sampai mati. Fakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka setelah wafatnya Nabi, zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar sempat yad'u hakiman ilal ata, memanggil hakim untuk diberi pemberian. Faya'ba ayyaqbalahu minhu, hakim menolak untuk menerima pemberian khalifah. Tsumma inna Umar radhiyallahu anhu da'ahu liyu'tiyahu, kemudian Umar memanggilnya lagi di masa pemerintahan Umar untuk diberi oleh Umar bagian zakat. Fa'aba ayyaqbala minhu syai'a, Umar menolak
hakim menolak untuk menerima pemberian Umar itu sedikit pun, tidak diterima. Faqala Umar, maka Umar menyatakan, inni ushidukum ya ma'syaral muslimin ala hakimin. Aku mempersaksikan, aku menjadikan kalian sebagai saksi, wahai kaum muslimin, terhadap perbuatannya hakim. Anni a'ridu alaihi haqqahu min hadzal bait. Bahwasannya aku menawarkan kepadanya hak dia dari harta paik, harta pampasan perang. Faya'ba ayyakhudahu, tetapi hakim menolak untuk menerima pemberian tersebut. Falam yarza hakimun ahadan minan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya. Dan hakim tidak minta. Yarza tadi makna asalnya apa? Mengganggu. Dan yang dimaksud di sini mengganggu dalam bentuk minta. Hakim tidak mengganggu seorang pun, tidak minta kepada seorang pun dari manusia setelah Rasulullah SAW wafat, hatta tufiya, sampai hakim meninggal dunia. yakni Hakim bin Hizam melaksanakan janjinya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu man a'tahu Allah syai'an min ghairi mas'alatin wala israfi nafsin. Bab keterangan tentang orang yang Allah berikan kepadanya sesuatu tanpa minta dan tanpa memaksa diri. Bagaimana hukumnya kalau diberi orang tanpa minta? An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Al-Khattab yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Umar menyatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-'ata'ah, bahwa Rasulullah pernah memberikan kepadaku pemberian. Fa'aqulu, maka aku katakan kepada beliau, a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni, berikan saja apa yang engkau akan berikan kepadaku, berikan saja kepada orang yang lebih butuh kepadanya, lebih memerlukannya daripada aku. Faqala, maka Nabi menyatakan, khudhu, ambil saja ini. Idza ja'aka min hadzal mali syai'un, apabila datang kepadamu dari harta, wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin, dan engkau dalam keadaan tidak memaksa diri dan tidak meminta, fakhudhu, maka ambil saja pemberian itu. Wa mala fala tutbi'hu nafsak, dan adapun yang tidak diberikan kepadamu, maka la tutbi'hu nafsak, jangan engkau ikuti nafsumu yang kadang-kadang menginginkan pemberian orang itu sampai akhirnya memintanya. Jadi dalam riwayat ini Rasulullah memberi bimbingan, kamu jangan meminta, jangan membiasakan untuk meminta sama orang. Tapi kalau kamu diberi orang tidak memintanya, ya terima saja. Ya, terima saja dan syukuri itu.
Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan kepada Umar. Babu man sa'alan nasa takathuran. Bab keterangan tentang hukumnya orang yang meminta-minta kepada manusia bukan untuk memenuhi keperluannya yang mendesak, tapi untuk menumpuk-numpuk harta. Akhirnya meminta-minta itu jadi profesi, jadi penghasilan, jadi sumber penghasilan. Gimana hukumnya? An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa Ibnu Umar menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalur rajulu yas'alun nasa, terus-menerus saja orang itu meminta-minta kepada manusia, yakni sudah menjadi profesinya, hatta ya'ti yaumal qiyamati, sehingga nanti di hari kiamat akan datang dia laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Dia datang di hari kiamat dalam keadaan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun, karena menyandarkan hidupnya dari meminta-minta. Waqal, Nabi menjelaskan, inna syamsa tadnu yaumal qiyamati, bahwasanya matahari itu akan mendekat di hari kiamat, hatta yablughal araqu nisfal udhuni, sampai keringat itu mencapai menenggelamkan orang sampai ke separuh telinga dari bawah. Fabainamahum kadzalika, maka ketika mereka dalam keadaan demikian, istaghatsu bi Adama, mereka minta tolong kepada Adam, summa bi Musa, kemudian dengan Nabi Musa, summa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhirnya minta tolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, yakni Rasulullah memberikan dahsyatnya kondisi pada waktu hari mahsyar, dan Rasulullah memberikan ancaman untuk orang yang meminta dalam keadaan sesungguhnya dia bukan untuk menutupi keperluannya, tapi untuk memperkaya diri atau untuk menambah penghasilan. Maka meminta dalam keadaan tidak perlu, tidak membutuhkan pertolongan itu akan diancam oleh azab semacam ini, dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan tidak berdaging mukanya. Babu haddil ghina, bab keterangan tentang batasan al-ghina, orang yang berkecukupan. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisal miskinu alladhi yatufu 'alan nasi." Bukannya yang namanya miskin itu ialah orang-orang yang berkeliling ke manusia. Taruddul luqmatu wal luqmatani, yang akan memberinya al-luqmah satu suap, wal luqmatan atau dua suap dan dua suap, wat-tamratu wat-tamratan, satu biji kurma atau dua biji kurma. Bukan itu yang namanya miskin, kata Nabi. Walakinnal miskinul ladzi, akan tetapi yang namanya miskin itu ialah la yajidu ghinan yughnihi, ialah orang yang tidak mendapati kecukupan yang mencukupinya, wala yuftanu lahu, dan tidak dimengerti kekurangan dia oleh orang lain. La yuftanu lahu, tidak dimengerti kekurangannya itu oleh orang lain. Fayutasaddaqu alaih, sehingga akhirnya yang mengerti bersedekah kepadanya. Wala yaqumu fayas'alun nasa, dan dia sudah penampilannya tidak menampakkan dia itu fakir, juga dia tidak minta-minta kepada orang. Jadi orang miskin yang hakiki, yang sepantasnya mendapatkan bantuan untuk mengatasi kekurangan yang menimpa dia itu, adalah orang miskin yang menjaga diri, tidak meminta bantuan. Adapun orang miskin yang meminta-minta dari satu rumah ke rumah lain, itu orang miskin yang keumuman orang mengerti kalau itu miskin. Sedangkan miskin yang paling mulia, orang miskin yang paling mulia ialah yang tidak dimengerti oleh banyak orang kalau dia itu miskin, dan tidak meminta kepada orang. Maka yang demikian inilah orang miskin yang harus diutamakan dalam pemberian zakat, yang harus diperhatikan dibanding dengan orang yang meminta-minta dari rumah ke rumah itu. Kemudian babu khirsit tamr, bab melakukan penghitungan terhadap korma untuk membuat penaksiran. Khirs itu penaksiran. Ahli taksir mempunyai kemampuan untuk menaksir nilai rutop, korma yang masih basah itu rutop, belum matang betul, itu bisa membuat penaksiran keumumannya bahwa rutop ini nanti diperkirakan kalau jadi korma itu berapa kilo beratnya. Kemudian setelah itu bisa ditaksir harganya. An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Abi Humaid As-Sa'idi yang Allah telah meridai beliau, bahwa Abu Humaid menyatakan, khazawna ma'a Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam. Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabukin, pada waktu peperangan Tabuk. Falamma jaa wadil qura, maka ketika kami sampai di desa namanya Wadil Qura. Wadil Qura itu desa yang terletak di antara Madinah dengan Syam, dan termasuk desa dalam lingkup kota Madinah. Artinya masih di wilayah yang sangat dekat dengan Madinah. Ketika kami sampai di Wadil Qura, idza imra'atun fi hadiqatin laha, kami dapati seorang wanita di kebun milik dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabih, maka Nabi bersabda memerintahkan kepada para sahabatnya, ukhrusu, bikinlah takdiran. Wa qarasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrata awsuqin, dan Rasulullah membikin taksiran bahwa beratnya jumlah kurma yang ada di kebun itu ada 10 wasak. Awsuq jamak dari wasak. Faqala laha ahsi ma yakhruju minha, maka Rasulullah menyatakan kepada perempuan itu, kamu bikin taksiran tentang kurma yang akan dihasilkan dari kebunmu itu. Falamma ataina Tabuka qala, maka setelah kita telah datang ke Tabuk, maka Nabi menyatakan, ama innaha satahubbul lailata rihun syadidatun, ketahuilah bahwa pada malam ini sungguhnya akan bertiup angin yang keras. Fala yaqumanna ahadun, maka janganlah seorang pun berdiri, karena kalau datang angin keras di padang pasir, orang yang dalam posisi berdiri diterbangkan oleh angin. Wa man kana ma'ahu ba'irun falyaqilhu, dan barang siapa yang punya onta, maka hendaknya diikat pada kakinya. Fa'aqalnaha, maka kami mengikatnya. Wa habbat rihun syadidatun, maka bertiuplah angin yang sangat keras. Faqama rajulun, waktu itu ada seorang pria yang berdiri, fa'alqathu bijabalin tayyi, maka orang ini dilemparkan oleh angin itu ke gunung Tayyi, terbangkan oleh angin sampai terlempar ke gunung Tayyi. Kemudian wa ahda malikun ailata, seorang
raja dari negeri Ailah ahda memberi hadiah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam baghlatan bayda'a, memberi hadiah kepada Nabi baglah. Baglah ini keledai. Bagaimana terangkan kemarin, bighal atau baglah. Kalau bighal lelaki, betina, kalau betina baglah. Baglah keledai, percampuran antara himar dengan kuda. Lebih besar dari himar, tapi lebih kecil dari kuda. Dia hadiahkan kepada Nabi baglah keledai perempuan yang bayda, yang berwarna putih, wa kasahu burdan, dan diberi pakaian keledai tersebut dengan burda. Burda itu kain polos. Wa katabalahu bi bahrihim, dan Nabi menulis surat dan raja negeri Ailah menulis surat kepada Nabi tentang negeri mereka. Yaitu Nabi menginstruksikan mereka tetap tinggal di negerinya dan mereka diizinkan untuk tetap pada posisinya, yaitu sebagai raja negerinya, karena mereka membayar jizyah, upeti, jadi tidak diserang. Wa kataba lahu bi bahrihim falamma ata wadil qura, maka ketika Nabi nyampe kembali di Wadil Qura di perjalanan pulang, kalau tadi ketika perjalanan berangkat, ya. Qala lil mar'ati, ketemu lagi dengan wanita pemilik kebun itu. Nabi tanya kepada perempuan itu, kam ja'at hadiqatuki. Bagaimana hasil penghitunganmu, taksiranmu? Berapa penghasilan kebunmu? Qalat asyrata awsuqin kharsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa taksiranku 10 wasak dari taksiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan, inni muta'ajjilun ilal madinati, aku dalam keadaan segera berangkat ke Madinah. Faman arada minkum an yata'ajjala ma'i falyata'ajjal. Siapa dari kalian yang ingin menempuh jalan terdekat, ta'ajjal, menempuh jalan terdekat yang paling cepat. Siapa yang ingin bersamaku untuk menempuh jalan ke Madinah dengan menempuh jalan pintas, silakan ikut aku. Falamma asyrafa 'alal madinati qala, maka ketika Nabi sampai di kota Madinah, Nabi menyatakan, hadhihi Tabah, ini adalah negeri Tabah. Madinah diberi nama juga Tabah atau Thaibah. Nabi melarang para sahabat menamai Madinah dengan Yatsrib, nama jahiliyah. Kalau Yatsrib itu yang telah hancur. Yatsrib yakni yakhrab, telah hancur.
Nabi melarang sahabatnya untuk memberi nama Madinah dengan nama jahiliyah, Yathrib. Tetapi diberi nama baru yaitu Tabah atau Thayyibah. Falamma ra'a Uhudan, maka ketika Nabi melihat gunung Uhud, qala hadza Jubailun yuhibbuna wa nuhibbu. Ini adalah bukit kecil, gunung kecil. Gunung ini yuhibbuna wa nuhibbu. Kami mencintainya dan dia mencintai dia mencintai kita dan kita mencintai dia. Ala ukhbirukum bi khairi duril ansar, maukah aku beritahu kalian sebaik-baik kampung orang Ansar? Qalu bala. Para sahabat menyatakan, ya tentunya wahai Rasulullah. Qala duru Bani Najjar. Nabi menegaskan sebaik-baik kampung ialah kampung Bani Najjar. Summa duru Bani Abdul Ashhal. Kemudian kampung Bani Abdul Ashhal. Summa duru Bani Sa'idah. Kemudian kampung Bani Sa'idah. Auduru Bani Al-Harith bin Al-Khazraj, atau kampung Bani Al-Harith bin Al-Khazraj, nama-nama kampung bagi kabilah masing-masing. Wa fi kulli duril ansari yakni khairan, dan juga adalah baik, kata Nabi, semua kampung-kampung orang Ansar. Tetapi kampung-kampung yang disebutkan ini mempunyai nilai lebih daripada yang lainnya. Riwayat ini yang terpenting ialah dari riwayat ini bahwa Nabi melakukan penaksiran dan boleh melakukan penaksiran. Orang itu boleh sebelum datangnya waktu pembayaran zakat. Zakat pertanian itu ketika panen, ya. Sebelum datang waktu panen, waktu memetik, itu boleh membuat penaksiran. Oh, ini menurut pengalaman bakal menghasilkan sekian ton, sehingga bisa diketahui, oh berarti telah mencapai nisab. Dan kemudian dikeluarkan terlebih dahulu juga boleh zakatnya. Nah, ternyata setelah penaksiran itu dan setelah dikeluarkan berdasarkan penaksiran tersebut, ternyata waktu panen beneran, waktu memetik, nilainya di bawah dari penaksiran itu. Maka boleh si pembayar zakat tadi mengambil kelebihan zakatnya dari panitia zakat. Atau kalau memang tidak bisa demikian, sudah terlanjur dibayarkan, dihitung untuk pembayaran tahun depannya, panen berikutnya. Jadi pembayaran panen berikutnya yakni dikurangi dari apa yang sudah dikeluarkan kelebihan tahun ini. Begitu. Nah, itu boleh dilakukan untuk mempermudah kerja panitia zakat. Kalau panitia zakat atau petugas zakat yang ditunjuk oleh pemerintah itu mempunyai masa kerja bulan ini, itu akan mempermudah.
penarikan zakat, dan bisa ditentukan setelah itu pengeluarannya. Pemasukan zakat bisa dipakai untuk pengeluaran kepentingan negara, yaitu kepentingan negara dalam bentuk umpamanya pemeliharaan dana santunan bagi yatim, dana santunan bagi para tunawisma, gelandangan, pembinaan mereka untuk kemudian tidak jadi gelandangan. Karena dalam negara Islam, orang gelandangan itu ditangkap oleh polisi, ditangkap dan dikonsinyir, ditempatkan di satu kompleks pendidikan dalam masa tertentu untuk dididik tidak jadi gelandangan. Setelah itu baru diberi modal, diberi tempat tinggal, diberi keperluannya untuk bekerja. Nah, ini semuanya bisa diambil untuk pembiayaan proyek yang demikian ini, proyek sosial demikian ini bisa diambil dari pemasukan zakat. Dan untuk memudahkan penghitungan tahun anggaran ini dan itu, biasanya petugas zakat membuat taksiran, namanya khirs dalam istilah hadis. Taksiran terhadap penghasilan dari satu kebun atau penghasilan dari satu peternakan untuk ditarik zakatnya pada bulan-bulan tertentu itu. Karena negara mempunyai APBN dan RAPBN, rancangan pendapatan dan belanja negara. Itu rencana. Dari mana rencananya untuk mencari pemasukan bagi negara, dan untuk apa belanjanya, pembelanjaannya kemana saja. Itu perlu, dan perlu ada tahun anggaran dengan ketentuan bulan tertentu. Nah, di dalam hal menjalankan kepentingan yang demikian, disitulah perlu adanya tim taksir tersebut. Karena beda-beda satu orang dengan yang lainnya bulan pengeluaran zakatnya, kan ya? Bulan pengeluaran zakatnya beda-beda. Nah, kalau menuruti orang-orang itu, Masya Allah akan lebih rumit lagi pengaturannya. Jadi untuk memudahkan adanya khirs, penaksiran dalam penarikan zakat itu, tim taksir yang tugasnya untuk menaksir berapa. Ini ketika korma masih rutop dalam bentuk air, dengan pengalaman yang ada, oh ini kemungkinannya sekian kilo, berarti kalau sekian kilo pemotongan zakatnya sekian, berarti kamu bayar sekian, langsung bayar waktu itu. Dan kalau ternyata waktu panen itu, oh ternyata lebih besar dari apa yang ditaksirkan, dia membayar sisanya. Oh ternyata lebih kurang dari itu, ya dijadikan catatan oleh negara untuk penarikan berikutnya, tahun berikutnya, sehingga dikurangi dengan kelebihan tersebut. Babul usyur fima yusqa min ma'is sama wa bil ma'il jari. Bab diwajibkannya membayar usyur,
1/5 dari hasil pertanian perkebunan bagi mereka yang mendapatkan pengairan dari hujan, yakni tidak mengeluarkan ongkos untuk pengairan, gratis pengairannya dari langit atau pengairannya dari bendungan, sungai dibendung sampai ketinggian air pada tinggi tertentu. Daerah-daerah yang dataran tinggi itu bisa dialiri dengan air tersebut. Kalau yang bawah otomatis tentu bisa, tapi dengan bendungan itu menaikkan air sehingga mengalirkan air itu ke tempat-tempat sawah-sawah yang di daerah dataran tinggi. Nah, semua ini menyebabkan pengairan itu gratis, sehingga zakatnya yang ditarik dari pertanian tersebut 10%. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abdullah bin Umar yang Allah telah meridai beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Fima sabaqatis sama'u." Fima saqatis sama'u, bukan sabaqah. Saqatis sama'u, tentang tanah pertanian yang diberi air oleh langit, yaitu hujan, wal uyun, dan oleh mata air, au kana asyariyanil usyru, au kana asyariyan yaitu pengairan tada hujan tanpa mengeluarkan ongkos pembelian air atau ongkos tenaga untuk mengambil air, itu asyarian. Maka terhadap sawah yang demikian al-usyru, zakatnya bila telah mencapai nisab ialah 1/10. Wa ma suqiya bin nabhi nisful usyri, dan adapun yang diairi bin nabhi dengan alat pengairan yang mengeluarkan ongkos, umpamanya nyewa tenaga untuk ngambil air atau membeli air, maka kalau pengairannya itu dengan biaya karena harus dengan alat, itu namanya nabah. Terhadap nabah ini nisful usyri, separuh daripada usyur, yaitu lebih sedikit dari usyur. Kalau lebih sedikit berarti berapa yang lebih sedikit dari 1/10? 1/20 ya. 1/5 lebih banyak. Hah? Iya, 1/20. Separuh daripada 1/10 berarti apa? 15. 5%, 10% berarti 5% lebih sedikit ya. Separuh daripadanya. Nah, karena ada biaya pengairan, namanya nudh bin nabhi, dengan pembiayaan. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, bahwa Abu Hurairah menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bit-tamri inda siramin nakhli. Pernah Nabi diberi korma ketika panen. Siram itu panen, hari memetik korma nakhli. Fayaji'u hadza bitamrih wa hadza bitamrih, sehingga orang berbondong-bondong, yang ini membawa kormanya, yang itu membawa kormanya, hatta yasira indahu kauman min tamrin, sampai di depan beliau segunung atau gundukan korma. Faja'ala al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma yal'abani bidzalika tamri. Waktu itu Hasan dan Husain masih kecil-kecil, usianya masih kecil, ya 1,5 tahun, 2 tahun, antara itu. Kedua-duanya bermain-main dengan korma itu. Cucunya Nabi. Fa'akhadha ahaduhuma tamratan, maka salah seorang dari keduanya, dari Hasan atau Husain, ngambil satu biji kurma, faja'alaha fi fihi, terus dimasukkan ke mulutnya. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah melihat kepadanya, fa'akhrajaha min fihi, dikeluarkan kurma itu dari mulut anak tersebut, dipaksa untuk dikeluarkan. Faqal, sembari beliau bersabda, ama alimta anna ala Muhammadin la ya'kuluna shadaqatan. Ketahuilah bahwa keluarga Muhammad itu tidak tidak makan sedekah. Nah, ini ketentuan bahwasannya Ahlul Bait itu tidak boleh makan sedekah walaupun miskin, tidak boleh menerima sedekah. Ahlul Bait itu mempunyai ketentuan sendiri, dan Ahlul Bait itu ialah istri-istri Nabi, anak-anaknya, dan Bani Hashim secara keseluruhan. Ahlul Bait tidak boleh menerima sedekah. Makanya ketika Al-Hasan atau Al-Husain mau makan sebiji kurma, itu dikeluarkan dengan paksa oleh Nabi dari mulut anak tersebut. Hakadha wallahu a'lam. Ilahuna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.